Swastiastu. Ya, ayo Bu. Yes, Bu. Silakan duduk. Sebelumnya kami dari mahasiswa keperawatan Udayana. Jadi kan sebelumnya sudah sempat kesini Ibu Bapak ya, tapi waktu itu cuma ada ibunya aja. Nah, jadi di sini sekarang kita akan melakukan penyuluhan atau memberikan sedikit informasi terkait dengan masalah nyeri sendi yang Bapak alami, kemudian tentang KB juga. Gimana Ibu? Mungkin Ibu punya waktu hari ini ada? Oke, nggak apa, silakan. Oke. Ayo silakan masuk. Oke, Ya. terima kasih Bu. Silakan duduk, tapi di bawah ya. Baik Ibu, jadi di sini saya dan teman saya nanti dia namanya Dewi dan dia akan membantu memberikan informasi terkait nyeri sendi dan tentang KB untuk Ibu dan juga Bapaknya. Mungkin Ibu sekitar 30 menit ke depan bisa nggih? Bisa. Oke, kalau gitu saya panggilkan teman saya dulu nggih. Untuk Dewi bisa bantu untuk memberikan penyuluhan? Nih, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Jadi perkenalkan, saya Dewi dari Keperawatan Nunu 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan manajemen nyeri dari masalah yang Bapak alami, yaitu kan nyeri pada punggung, lutut dan pergelangan kaki nih Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, tidak apa-apa. Oh, ya. Jadi saya mulai Pak ya. Iya. Sorry, laptopnya. Asik. Jadi di sini nyeri Bapak apakah Bapak tahu nyeri sendi itu apa Pak? Nggak tahu. Baik, jadi nyeri sendi itu merupakan penyakit yang umum terjadi pada masyarakat. Jadi selain dari faktor usia, banyak hal juga yang mempengaruhi dari nyeri sendi itu. Jadi nyeri sendi ini muncul karena adanya individu yang tidak bisa mengontrol gaya hidupnya. Nyeri sendi ini terjadi karena kortilago yang menebal atau menipis secara progresif. Kortilago berfungsi sebagai bantalan antara tulang dan sendi, seperti itu Bapak. Jadi siapa saja sih yang bisa terkena nyeri sendi ini? Jadi siapa saja bisa mengenai nyeri sendi ini Pak Nge? Jadi penyakit nyeri sendi ini dikatakan dapat terjadi pada siapa saja, namun kemunculan dan keparahan masih bisa dicegah dengan beberapa langkah. Perubahan dari gaya hidup, terus gaya hidup olahraga dan pola makan yang tepat, seperti itu Pak. Jadi apakah Bapak tahu apa penyebab dari nyeri sendi Pak sebelumnya? Kurang tahu, mungkin karena capean aja. Jadi penyebab nyeri sendi itu, penyebab utama itu penyakit nyeri sendi masih belum diketahui secara pasti. Biasanya kombinasi dari faktor genetik, lingkungan, hormonal, dan faktor sistem reproduksi. Namun faktor pencetus terbesar itu yaitu faktor infeksi seperti bakteri, mikroplasma, dan virus, seperti itu Pak. Jadi adapun penyebab nyeri sendi itu yang pertama ada sistem imun, di mana penderita nyeri sendi mempunyai autoantibody di dalam serumnya yang dikenal sebagai faktor rheumatoid. Antibodinya adalah suatu faktor anti-gamma globulin yang bereaksi terhadap perubahan hemoglobin G titer yang lebih besar 1 dibanding 100. Yang kedua ada metabolisme tubuh, yang ketiga ada genetik. Yang keempat itu ada faktor lingkungan, faktor usia, dan riwayat penyakit. Jadi sebelumnya apakah Bapak tahu faktor resiko dari nyeri sendi tersebut? Saya kurang tahu. Belum pernah dengar sebelumnya. Oh gitu. Baik, jadi faktor risiko nyeri sendi itu ada beberapa faktor risiko. Yang pertama, berusia lebih dari 60 tahun. Yang kedua ada pernah mengalami nyeri sendi, cedera sendi. Yang ketiga itu memiliki anggota keluarga yang menderita nyeri sendi. Sebelumnya Bapak keluarganya ada yang nyeri sendi sebelumnya? Sepertinya tidak ada, mungkin saya saja, ibunya juga nggak mengalami nyeri sendi. Oh, seperti itu. Jadi selanjutnya itu faktornya itu memiliki kulit yang mudah luka, misalnya akibat psoriasis atau eczema.
Yang kelima itu ada terlahir dengan kelainan bentuk tulang atau cacat sendi atau cacat tulang rawan. Selanjutnya ada memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya ada obesitas dan penyakit metabolik seperti diabetes dan hemochromatosis seperti itu, Pak. Jadi yang selanjutnya itu ada melakukan kegiatan melibatkan gerakan dan tekanan berulang pada sendi seperti melukis, memasang ubin, bermain alat musik, berkebun atau yang lainnya. Jadi untuk penanganannya itu ada dua penanganannya, yaitu farmakologis yaitu dengan obat. Yang kedua ada non farmakologis yaitu tanpa obatnya, Pak. Jadi manajemen farmakologis itu dapat dilakukan dengan pemberian obat analgesik atau penghilang rasa sakit seperti itu. Secara farmakologis dilakukan dengan pemberian analgesik atau penghilang. Jadi jenis-jenis obatnya itu ada analgesik opoid. Yang kedua itu ada obat-obatan NSAID. Yang ketiga ada analgesik penyerta. Selain itu juga bisa dengan obat capsaicin. Yang kedua ada obat duloxetine. Yang ketiga ada obat DMARD dan obat suntikan itu kortikosteroid nih, Pak. Jadi untuk manajemen farmakologisnya itu dengan tanpa obat biasanya di sini itu biasanya melakukan massage, terus relaksasi dan guided imagery yang seperti itu, dan stimulasi saraf dengan listrik transkutan. Biasanya juga bisa dengan penggunaan kompres panas atau dingin ya. Biasanya juga bisa dengan sentuhan terapeutis seperti itu, meditasi, terus hipnotis atau akupresur seperti itu. Jadi manajemen non farmakologis ini ada teknik distraksi. Jadi teknik distraksi ini merupakan teknik yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian klien pada nyeri sendi. Yang kedua ada terapi musik dan masas atau pijatan. Jadi salah satu penanganan non farmakologis yang disarankan adalah terapi relaksasi otot progresif itu, Pak. Jadi terapi relaksasi otot progresif ini merupakan suatu teknik relaksasi dengan menegangkan dan merelaksasikan berbagai kelompok otot. Relaksasi otot progresif dalam pelaksanaannya menggunakan rangkaian gerakan tubuh baik dari kaki hingga kepala atau sebaliknya yaitu kepala hingga kaki seperti itu. Jadi manfaat terapi relaksasi otot progresif ini memiliki beberapa manfaat seperti menurunkan tekanan darah, mempercepat pemulihan sesudah operasi, atau operasi yang dilakukan untuk mengobati penyakit jantung koroner, mengatasi ketegangan, mengatasi kecemasan, stres, depresi, serta mengatasi insomnia. Tetapi ada berbagai manfaat yang dimiliki relaksasi otot progresif juga bermanfaat sebagai manajemen nyeri atau dapat digunakan untuk mengatasi nyeri seperti itu, Bapak. Jadi nanti kita akan langsung coba praktekkan ya, Pak, kepada Bapak. Oh ya. Sebelumnya apakah Bapak ada pertanyaan? Kalau lagi nyeri itu berarti boleh dipijat-pijat? Oh ya. boleh, Bapak. Seperti massage seperti itu ya? Iya, kayak yang tadi dikasih tahu itu. Oh iya, bisa kok. Oh iya. Jadi, Kita coba aja mungkin. Okay. Jadi sebelumnya apakah Bapak ada pertanyaan kembali? Ya, jauh ini nggak ada. Jadi sejauh ini nggak ada. Jadi Bapak kan sudah tahu dengan yang saya jelaskan tadi, mulai dari pengertian, penyebab, penanganan seperti itu. Jadi apa sih yang yang masih Bapak ingat tentang penyebab dari nyeri sendi itu? Mungkin kalau penyebabnya itu dari faktor usia karena udah tua tadi, terus ada faktor lingkungan, terus ada jarang olahraga juga, itu sih yang saya ingat tadi. Oh gitu. Ini Bapak sudah bagus nih, Pak. Berarti Bapak sudah mendengarkan penjelasan saya dengan baik. Untuk penanganannya, apakah Bapak masih ingat, Bapak? Kalau tidak salah tadi ada yang pakai obat atau sama yang tanpa obat, tapi saya lupa istilahnya apa itu. Oh gitu. Ya Bapak sudah bagus penjelasannya. Jadi nanti kita akan langsung coba mempraktekkan untuk
terapinya nggih Pak nggih. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Mungkin Bapak ada pertanyaan kembali? Yang ini mungkin belum ada. Bapak terima kasih ya Pak nggih. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan saya dengan baik. Terima kasih Bapak. Oh Yayan, mungkin bisa bantu untuk peragakan terapinya nggih? Nggih. Selamat pagi Bu, Pagi. Bapak, Adik. Oke. Jadi di sini saya mahasiswa yang akan membantu Bapak untuk melakukan terapi relaksasi otot progresif Pak. Jadi mungkin nanti Bapak bisa mengikuti apa yang sudah saya ajarkan, dan mungkin Bapak bisa terapin lagi nanti misal saya sudah tidak ada di sini. Oh iya. Mungkin Bapak yang pertama nikah, mungkin Bapak bisa yang Tegak ya. yang tegak. Nah, Bapak bisa tangannya ditaruh di samping dada niki. Begini. Nggih. Itu Bapak bisa hitungan 1 2 3, lakukan beberapa kali, dan nanti ada gerakan selanjutnya juga nih. Yang pertama 1 2 3 4 5 6 7. Nanti mungkin Bapak bisa melakukan itu secara bertahap, mungkin 2 kali nih. Selanjutnya Bapak bisa luruskan tangan, kencangkan, sama hitungannya 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya kedua tangan Bapak ditaruh di belakang. Nggih. Begini. Nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya tangannya di samping, nggih. Dengan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nggih. Selanjutnya kita ke bagian wajah nih Pak nih. Oke. Yang pertama itu Bapak bisa tekan wajah dahinya. 1 2 3 4 5 6 7. Nanti Bapak bisa lakukan lagi seperti itu. Iya, iya. Selanjutnya Bapak bisa tarik senyum gitu. Tahan kah? 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya Bapak monyongkan bibirnya ya. Oh ya udah. 1 2 3 4 5 6 7. Lakukan seperti hal yang tadi terus menerus Pak. Nah, selanjutnya Bapak bisa taruh kedua tangannya lagi di bagian belakang kepala, ditarik, dan hitungan yang sama seperti tadi. 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya bahunya ditarik ke belakang, hitungan yang sama. 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya ininya dinaikin Pak ya, bahunya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7. Gerakan yang terakhir nih Bapak bisa luruskan kedua kaki dan mengangkat ibu jarinya ya, dikencangkan. 1 2 3 4 5 6 7. Seperti itu saja nih sebenarnya Pak ya yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti di rumah Bapak bisa peragakan lagi dan agar bisa kayak biar nyerinya itu udah lebih membaik gitu. Oh, gitu ya.
Oke, seperti itu aja. Saya kembalikan ke lewat Dewi. Terima kasih. Terima kasih ya Ira. Baik Bapak, jadi bagaimana Bapak perasaan Bapak sekarang setelah diberikan terapi? Kayak tadi terasa sih kayak enakan juga water-waternya kayak gitu. Oke Bapak. Jadi di sini saya akan memberikan leaflet yang bisa Bapak pelajari nanti di rumah. Bisa dibaca-baca nih Pak. Iya, iya. Elang, mungkin bisa dibawakan leafletnya. Baik Pak, ini ada media informasi tambahan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Dewi. Jadi nanti ini informasi lengkapnya bisa Bapak baca di leaflet ini ya Pak. Iya, gitu. Terima kasih ya. Iya, terima kasih, Pak. Iya. Oke baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk nyari sendinya, penjelasan nyari sendinya sudah selesai. Dan nanti ada penjelasan KB untuk ibunya ya. Ya, mungkin sekian dari saya ya Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Adik. Jadi perkenalkan di sini saya Dias, selaku mahasiswa keperawatan FKUNUT. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan atau kegiatan edukasi mengenai KB sesuai dengan masalah yang Ibu alami Ibu. Sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan KB? Pernah. Jadi Ibu, apakah mengetahui KB itu apa Bu? Alat kontrasepsi. Benar sekali Ibu ya. KB itu merupakan alat kontrasepsi di mana tujuannya yang pertama untuk mencegah terjadinya kehamilan, kemudian yang kedua mengatur jarak anak, kemudian membatasi jumlah anak juga. Kemudian manfaat dari KB tentunya dapat seperti tujuannya tadi, yaitu membatasi jumlah anak, kemudian mengatur interval juga atau jarak kehamilan. Kemudian di sini juga ada bermacam-macam KB. Sebelumnya Ibu menggunakan jenis KB yang mana? Yang ini yang IUD. Oh, yang IUD. Ya. Jadi di sini juga selain IUD juga ada berbagai macam KB. Yang pertama ada KB pil, KB yang berbentuk pil, kemudian ada KB suntik, kemudian ada kondom. Di sini juga ada KB alami. Di mana di sini KB alami ini menggunakan kalender serta juga saat ibu melakukan hubungan seksnya terputus. Kemudian ada KB infan. Kemudian ada KB mantap, di sini KB mantap itu bersifat permanen. Kemudian di setiap KB-nya juga memiliki keuntungan serta kelebihannya, kekurangannya masing-masing. Dimana untuk sini ada KB pil, dimana untuk keuntungannya sangat efektif bila digunakan secara benar, kemudian tidak mempengaruhi hati. Kemudian untuk kekurangannya harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Kemudian di sini juga ada kondom, yang juga memiliki keuntungan serta kekurangannya. Di mana keuntungannya efektif bila digunakan dengan benar, kemudian tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian untuk kekurangannya, cara penggunaannya sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Kemudian di sini juga ada KB IUD yang digunakan ya. Nah, ini bentuknya. Kemudian juga ada KB implan yang ditanam di bawah kulit. Dan KB implan juga memiliki berbagai jenisnya loh ya. Ini di gambarnya dijelaskan. Kemudian KB implan juga memiliki keuntungan serta kerugiannya, di mana keuntungannya yang pertama mencegah kehamilan hingga 5 tahun, kemudian tidak menimbulkan rasa sakit atau luka di dalam kulit. Kemudian untuk kekurangannya, selama pemasangan akan terasa mual, sakit kepala, perubahan perasaan dan rasa gelisah. Juga ini disebut dengan kadealanya Ibu ya. Jadi apabila Ibu menyusui juga dapat menggunakan atau memanfaatkan kadeal ini. Kemudian di sini yang terakhir ada KB mantap, KB yang secara permanen. Mungkin sekian penjelasan KB dari saya. Ada hal yang Ibu ingin tanyakan sebelumnya? Sebelumnya belum. Mungkin Ibu sudah memiliki gambaran mau menggunakan KB yang mana? Masih bingung sebenarnya, tapi nanti saya mau konsultasi juga sama suami kan. Mungkin untuk Bapak bisa dibantu Ibunya untuk berkonsultasi mengenai jenis KB yang akan dipilih Ibu. Sebelumnya saya ingin menanyakan untuk menyamakan persepsi atau informasi yang Ibu peroleh dari saya itu sudah didengarkan dengan baik atau belum? Saya ingin bertanya apakah boleh? Ya boleh. Nah, jadi Ibu mengetahui maksimal menyebutkan 3 jenis KB yang tadi saya jelaskan? Tadi kalau nggak salah ada KB pil, KB suntik, sama KB implan.
Baik Ibu, benar sekali. Jadi yang tadi saya jelaskan juga sepertinya sudah dapat Ibu pahami dengan baik. Mungkin sekian hal yang dapat saya jelaskan. Mungkin apabila ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa mengkontak saya melalui nomor WhatsApp yang telah kita sepakati, Bu ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Oh ya Bu, tadi saya kelupaan. Sini ada sedikit kenangan dari kami berupa leaflet. Mungkin kepada Ida dipersilakan. Baik Ibu, ini ada leaflet ya Bu ya, muat beberapa informasi sesuai dengan penjelasan dia tadi. Mungkin nanti apabila ada yang kurang Ibu ngerti bisa Ibu baca di sana Ibu ya. Makasih ya. Ya, makasih, permisi. Mungkin sekian Ibu ya penjelasan dari saya. Kemudian leafletnya sudah dipegang, mungkin dapat dibaca-baca kembali. Cukup terima kasih Bu ya. Selamat pagi Bapak, terima kasih Pak ya. Enggak. Selamat pagi Oh Bapak. iya, selamat pagi. Lihat buat